Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Anas Lutfi dari kelompok FIS 5 akan mempresentasikan tentang panel proyek kami yang berjudul Perancangan Ulang Tata Letak dan Workstation Supervisor untuk Efisiensi di Pabrik. Pertama adalah latar belakang penelitian. Sini ada 4 latar belakang. Pertama, efisiensi dan efektivitas kerja supervisor sangat dipengaruhi oleh desain workstation. Mengapa? Karena supervisor memiliki peran penting dalam mengawasi proses produksi, koordinasikan tim, serta memastikan kelancaran operasional di area pabrik. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tata letak yang tidak ergonomis dapat berdampak signifikan terhadap kenyamanan, produktivitas, kesehatan, dan pekerjaan, termasuk supervisor. Yang kedua adalah workstation yang tidak ergonomis dapat menyebabkan kelelahan dan gangguan muskuloskeletal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh International Ergonomic Association, lebih dari 60% pekerja industri mengalami gangguan muskuloskeletal akibat workstation yang dirancang dengan tidak baik. Yang ketiga adalah studi menunjukkan tata letak yang buruk meningkatkan risiko cedera hingga 25%. Occupational Safety and Health Administration atau OSHA menyebutkan bahwa tata letak yang buruk dapat meningkatkan risiko cedera hingga 25%, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas dan efisiensi kerja. Terakhir adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis workstation supervisor dan merancang solusi ergonomis. Sehingga kami berharap industri dapat menerapkan standar ergonomi yang lebih baik sehingga tidak hanya meningkatkan performa supervisor, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif bagi seluruh tim produksi. Tujuan penelitian yang pertama adalah merancang ulang tata letak dan workstation supervisor berbasis ergonomi. Dua, mengoptimalkan tata ruang kerja supervisor. Tiga adalah mengurangi kelelahan supervisor melalui desain yang lebih nyaman dan efisien. Berikutnya adalah fatigue and energy consumption. Berikut adalah perhitungan dari fatigue consumption. Yang pertama adalah kita menghitung energi EKA dengan rumus E1/3 DNI kurang DNO per 10. Berikut ini adalah contoh perhitungannya, didapatkan nilai E163. Maka selanjutnya adalah di dalam tabel seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasil ini, selanjutnya melakukan perhitungan korelasi. Dengan rumus sebagai berikut dan contoh perhitungan sebagai berikut. Jadi dapat nilai R 0,9919 sama dengan 0,99. Lalu kami melakukan klasifikasi math. Di sini klasifikasinya didapat light labor 2,8 sampai 3,8 itu light factory worker, laboratory worker, dan light healthcare. Kurang lebih sampai 3 karena masih range-nya masih di bawah 100, jadi masih kategori light labor. Dan yang terakhir, perhitungan break time. Perhitungan break time dilakukan sebagai berikut. Didapatkan hasil 2,19 kal per menit. Lalu break time R sama dengan total work time. Sama dengan break time-nya minus 1,553 menit. Kesimpulannya, pada pengukuran aktivitas supervisor pabrik ini, kami dapatkan hasil semakin lama dilakukan pengukuran detak jantung akan meningkat meskipun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan karena seiringnya waktu, supervisor mulai melakukan pekerjaan lain atau multitasking. Peningkatan daya pikir atau aktivitas kecil lainnya mempengaruhi energi yang dikonsumsi oleh supervisor. Selain itu, pada tabel math, aktivitas tersebut tergolong dalam pekerjaan yang sangat ringan, seperti bekerja di depan komputer. Pada uji break time, didapatkan hasil negatif di mana tidak membutuhkan istirahat untuk melakukan pekerjaan sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk metodologi penelitian dijelaskan menggunakan diagram alir. Saya akan menjelaskannya dengan sesuai step-stepnya. Pertama mulai, lalu untuk step pertama itu identifikasi dan perumusan masalah. Pada tahap ini penulis mengidentifikasi suatu masalah yang relevan, lalu merumuskannya dalam bentuk pertanyaan dan tujuan penelitian, di mana masalah yang diangkat berkaitan dengan layout workstation dan dari supervisor. Selanjutnya di studi literatur, pada tahap ini penulis mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan masalah penelitian ini, di mana literatur yang digunakan yaitu tentang antropometri, fatigue and energy consumption, dan work
environment design. Selanjutnya poin ketiga, pengumpulan pengolahan data. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk memudahkan analisa, di mana data-data yang dikumpulkan meliputi survei atau metri, layout dan desain workstation sebelum, dan energi consumption. Nah, selanjutnya untuk poin keempat, analisis dan rekomendasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Hasil penelitian yang didapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi desain berdasarkan hasil analisa. Nah, kesimpulan dan saran pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan dari hasil analisa dan memberikan saran untuk masalah, yaitu layout dan workstation yang sudah diubah desainnya. Desain sebelum dan usulan. Sebelum, berdasarkan denah, tipe ruangan tempat meja kerja supervisor adalah open space, di mana personal space dari area sekitar meja kerja supervisor adalah zona sirkulasi, sehingga banyak orang yang melintas. Untuk iluminasi masuk kategori C, karena lampu tidak terpusat. Noise dari office jenis open space cukup berisik sehingga mengganggu konsentrasi. Lalu untuk temperatur ruangan dari office open space ini cukup panas karena menggunakan AC sentral sehingga dapat mengakibatkan temperatur tubuh naik dan mengganggu performa kerja secara psikologi. Lalu untuk berdasarkan dari gambar workstation, posisi telepon terlalu jauh, posisi duduk terlalu rendah dan belum ideal, hingga rak dokumen terlalu kecil, serta jarak alat ukur juga terlalu jauh. Untuk desain usulan, berdasarkan denah pada desain baru, kini meja supervisor ditempatkan di area office bertipe personal space. Lalu iluminasi dari ruangan yang sekarang kini berkategori B, di mana pada tabel bisa dilihat untuk ruang kantor berada di iluminasi level sebesar 23. Noise dari office jenis personal space ini tidak seberisik open space, sehingga supervisor dapat lebih fokus karena tidak terganggu suara bising. Masuk ke bagian perhitungan. Di sini kita menghitung kebisingan di area kerja. Langkah pertama, kita bisa menghitung TN atau maximum duration time at a specified noise level. Jadi kita hitung di 3 ruangan tersebut dan didapatkan hasil 1300 sekian jam hingga TN3 yaitu 306,5 jam. Lalu untuk langkah kedua kita menghitung D, di mana D itu adalah noise level. Nah, dari data di atas diketahui C1 0,0166 hingga C3 0,0166 dengan nilai T1 hingga T3 yang berbeda-beda, didapatkan nilai D 0,0094%. Setelah nilai D ketemu, kita menghitung TWA, di mana TWA itu adalah time weight average, dan ditemukan bahwa TWA-nya yaitu 23,11 desibel. Berdasarkan data, dengan nilai TWA 23,11 desibel ini menunjukkan bahwa level kebisingan jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh standar internasional seperti OSHA atau Permenaker, yang biasanya menetapkan ambang batas 85 desibel untuk paparan selama 8 jam. Ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak berisiko menimbulkan gangguan kesehatan terkait kebisingan. Hasil pengukuran tingkat pencahayaan illumination level dalam 3 ruangan berbeda. Berikut adalah analisis tingkat pencahayaan berdasarkan kategori standar umum yang sering digunakan, di mana kategori A sangat baik, yaitu lebih dari 50 FTCD, hingga kategori D sangat kurang, di mana nilainya yaitu kurang dari 10 FTCD. Kantor memiliki tingkat pencahayaan tertinggi yaitu 23 FTCD. Tingkat ini jauh lebih terang dibanding 2 ruangan sebelumnya dan lebih mendukung pekerjaan.